Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini share screen-nya terlihat? Sudah Bapak. Terlihat, Mas. Oke, jadi ini sebenarnya diskusi kelompok sebelum PDD. Ya diskusi biasa sebenarnya, cuma ya kita belajar bareng-bareng biar lebih ramai. Jadi kemarin kita itu ada dua praktikum 5 dan praktikum 6. Untuk yang pertama itu, aduh saya lupa ya. Oh iya. Jadi ada konvolusi sinyal diskrit, terus ada konvolusi sinyal sinus, dan juga ada konvolusi sinyal yang ada noise-nya itu, dan juga konvolusi audio. Mulai dari yang konvolusi diskrit, jadi nanti itu kita membuat dua sinyal unit step. Sebenarnya sinyalnya itu sama persis nanti kan jadinya. Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa itu sih dibuang dari kodenya. Misalnya dari ini ya. Ini kan sebenarnya nanti itu sinyalnya dia sama persis. Misalnya ini. Ada dua sinyal namanya XN dan VN. Itu dia bentuknya sama persis. Terus kan dia T-nya sama nilainya di sini. T 1 dari sampai L, dan juga di sini ada T sama dengan 1 sampai L. Nanti di kode kita itu nanti bisa dibuang. Intinya di sini tuh membuat sinyal unit step. Jadi L-nya itu adalah panjang Panjang sinyal panjang gelombang. Ada ketentuannya lebih dari 10. Minimal 10, kalau bisa lebih dari 10. Terus ada P adalah lebar pulsa. Jadi kode ini itu dia membuat unit step. Panjangnya 12, lebar pulsanya adalah 12 kalau yang sini yang dipakai itu. Ini for loop di MATLAB seperti itu. N sama dengan dari 1 sampai L. Nanti ini logika di Python sama persis if else. Kalau N-nya kurang dari P, XN, jadi ini tuh indexing. X itu adalah, kalau di Python itu misalnya sebuah list, indeks ke N itu sama dengan 1. Kalau N-nya itu lebih dari P, maka X indeks ke N sama dengan 0. Jadi seperti itu. Terus ini adalah T-nya atau vektor waktunya. Jadi kita mau itu dari kapan sampai kapan. Ini sama persis sebenarnya. Sebenarnya dihapus juga nggak apa-apa. Terus konvolusinya di sini. Perintahnya konvolusi, sinyal pertama, sinyal kedua. Terus setelahnya di bawah ini adalah ya kita plotting. Untuk yang title bla 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 ini itu sebagai itu pemanis. Di ini adalah hasil run-nya. Kalau L-nya 12, P-nya 12, bentuknya akan seperti ini. Nanti diubah-ubah parameternya. 15, 5, dan sebagainya. 15. Jadi kita dapat, ini kan sebenarnya sinyalnya sama persis ya. Ini sebenarnya kita satu aja udah cukup. Kalau ini kita ganti X pun nanti hasilnya sama. X misalnya.
hasilnya sama. Udah seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Belum ada. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah konvolusi sinyal sinus. Ya intinya sama konvolusi, cuma yang satu ini kita pakai sinyal 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 sinus. Ada dua sinyal nanti. Sinyal pertama dan juga sinyal kedua. Perintahnya sama, konvolusi sinyal 1 dan sinyal 2. Ini harusnya sinyal 2. Sinyal 2. Jadi kita dapat, ini yang diubah-ubah nanti di bagian sini. Nanti ada parameter yang bisa diubah. Ada banyaknya titik sampel, frekuensi 1 dan 2, terus sudut fase 1 dan 2-nya nanti diubah-ubah juga. Kita dapat yang seperti ini. Begitu. Sama sebenarnya. Gimana? Ada pertanyaan? Belum. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah konvolusi noise. Ini apa ini? Jadi saya juga baru tahu ada namanya sinyal rise cosine. Sinyal rise cosine itu yang ini kalau di kan. Yang atas ini. Sebentar. Yang atas ini. Di sinyal ini tuh digunakan sebagai filtering, penjernih. Ada beberapa yang harus kita buat. Pertama adalah sinyal rise cosine itu sendiri. Ini bentuknya ini. N-nya dari yang di buku modul praktikum. Terus kita membuat sebuah sinyal sinus. Dan juga kita membuat sinyal sinus juga, tapi yang ditambahi dengan noise. Ditambahi noise. Sama konvolusi antara sinyal yang ada noise-nya dengan sinyal raise cosine ini. Jadi kalau kita run, kita dapat seperti tadi. Yang atas adalah sinyal raise cosine, yang ini adalah sinyal sinus yang ada noise-nya. Kalau noise-nya dihilangkan, kan dia bentuknya seperti ini. Jadi seperti itu. Ini adalah sinyal yang digunakan untuk filtering. Ini adalah sinyal yang ada noise-nya. Terus yang bawah ini adalah hasil konvolusi dari sinyal yang ada noise-nya dengan sinyal raise cosine. Jadi hasilnya lebih mulus. Gimana, ada pertanyaan? Di sini itu kan ada perintah untuk ini. Coba Anda lakukan perubahan pada sinyal raise cosine dengan mengurangi rentang nilai pada N. Bisa Anda buat lebih pendek atau lebih panjang. Dan ulangi langkah ketiga, catat apa yang terjadi. Ada teman-teman yang sudah nyoba? Sudah. Jadinya gimana? Kalau N-nya dikecilin kemarin minta tolong Mas Abdullah juga sih. Itunya tuh coba dilihat Mas. Bilang coba dirun. Apanya? Ini. Nah, itu kan bilangannya tuh sampai 10. Nah, itu kayaknya kalau diperkecil nanti bilangan paling pinggirnya tuh juga ikut kecil. Nggak tahu Oke. juga sih. Ini Desti ya?
Bukan. Siapa kamu? Ya. Mau di N-nya diubah gimana tadi? Yang ini saya ubah berapa misalnya? Minus 10,9. Kenapa enggak 10? Biar sama, 0,9. Seperti itu. Kalau ini 10, ini 10 gimana, Mas? Boleh nggak? Boleh, boleh. Beneran? Dicoba kalau mau tahu hasilnya. Ini Mas, hasilnya gini, Mas. Gimana ini? Waduh. Ada yang pernah run terus dapat kayak gini nggak? Halo, teman-teman yang lain? Aku belum. Oh, belum. Oke, oke. Ini kan tadi kita itu ya, panjang rentangnya. Rentangnya kita ubah. Tapi kok ada hasil putus seperti ini? Gimana teman-teman yang lain? Ada nggak yang run terus dapat seperti ini? Kira-kira tahu nggak ini kenapa? Kok bisa seperti ini? Kenapa harus misalnya 10,9? Kalau 10,9 dan ini 0,1 hasilnya bagus. Oh, nggak putus. Tapi kok misalnya 10 dan ini 10 misalnya. Kok ada putusnya? Atau mungkin ini 1 dan ini 1. Gimana, tahu nggak? Ada yang pernah coba? Belum mencoba, Mas. Nah, kan putus ya. Tapi dia bukan 0. Kalau 0 kan tetap harus ada itu ya, garis lurusnya seperti ini. Tapi dia tidak ada. Dari itu kita harus cek dulu data kita seperti apa. Misalnya 4. Nah, ini kan ada none ya, not number. Berarti ada yang salah dengan kode kita, lebih tepatnya pada masukan kita. Dari grafiknya pun, putusnya kan mulai dari sini. Berarti yang bermasalah itu mulai dari yang raise cosine. Kita lihat lagi, n-nya itu nilainya berapa. Ada bla 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 bla, dan ini lihat. Kan ada nilai 0 ya. Dan 0 di sini. Kita lihat lagi, ini adalah Y1 kita. Y1 kita itu bentuknya itu kan ini ya, YN sama dengan sin 4pn per 4pm. Jadi kan ada 4pm. Sehingga apabila n sama dengan 0 kan dia not number atau ya error, tidak terdefinisi. Ini kan ada per n. Berarti ada perlapannya juga ya, berarti. Saya salah kemarin nulis. Jadi ini pokoknya ada per n. Jadi kalau n-nya 0, jadi ya not a number atau bukan sebuah bilangan, tidak terdefinisi. Kalau dilihat lagi, ini kan errornya kan di 0. Errornya dia di 0. Di 0. Mau misalnya 10. Dia errornya di 0. Karena ketika dia dapat masukan 0, nanti dia hasilnya adalah tidak terdefinisi. Untuk mengcounter itu, kita bisa ya pakai ini sih, pakai logika. Nah, nanti itu kalau misalnya di sini saya buat sebuah, ini singkat aja sih. Ini saya buat sebuah matriks, isinya adalah 0. Isinya 0 semua dan sesuai dengan banyaknya n ini. Jadi kalau k-nya itu atau n-nya itu dia adalah 0, maka nilainya 1. Tapi selain 0, kita buat nilainya sesuai tadi. Itu untuk mengcounternya tadi. Udah ada pertanyaan lagi? Gimana? Tapi kalau ngubahnya nambah yang depan itu nggak masalah sih.
Gimana yang lain? Belum ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Alhamdulillah. Selanjutnya ke konvolusi audio. Yang paling banyak itu tanya itu bagian di ini. Konvolusinya misalnya pakai 2 ya, pakai conv ini. Nah, ada error. Konvolusi bla 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 A and B must be a vector. Itu kita jadi gini, conv ini itu dia melakukan konvolusi tapi dalam satu dimensi. Padahal data kita, misalnya kita lihat yang ini ya, kita akan mengkonvolusi yang Y3 dan Y2. Y2 adalah ini dari Y1. Y1 dari ini. Y1 size dia kan bla 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 kali 2. Jadi dia 2 dimensi. Kita juga harus melakukan konvolusi khusus untuk 2 dimensi. Jadi ini ada perintah khusus yaitu conv2 itu khusus untuk ketika kita dihadapkan dengan matriks yang dia 2 dimensi. Konvolusi 2. Jadi itu kalau kita lihat plot pertama dari sinyalnya dulu. Sinyal awalnya sebelum diapa-apakan itu dia bentuknya seperti ini. Semoga bisa diingat-ingat. Di sini ada sih. Ini sebelum diapa-apakan seperti ini. Setelah diberi noise itu kan dia lebih acak-acakan, relatif lebih acak-acakan, enggak sih, lebih besar. Jadi bagian-bagian kecilnya tidak terlihat. Tapi setelah dikonvolusi dia nanti bentuknya hampir sama seperti sebelumnya, tapi yang bedanya adalah amplitude-nya dia jadi lebih besar. Kalau di sini kan skalanya 1, ini sampai skalanya jadi 5. Itu sih. Ya relatif lebih terdengar, tapi ya juga lebih keras. Seperti itu. Di sini kita baca audionya. Audionya itu adalah dari Kahitna. Terus kita di sini membuat noise. Mungkin di sini juga ada error. Bisa ditambah, diganti jadi 2. Sebenarnya kita itu mengikuti bentuk dari Y1 ini sih. Bentuk dari Y1 itu. Kalau length ini dia nanti baca yang ini. Size. Ini kan bentuknya kan 399.492 kali 2. Harusnya dia juga randomnya juga sama. Seperti itu sih. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman? Aman? Aman? Lalu? Belum ada pertanyaan, Mas. Alhamdulillah. Kita ke praktikum 6. Ada itu enggak kesulitan di praktikum 6? Jadi di praktikum yang pertama itu kita menjumlahkan sinyal. Penjumlahan sinyal. Ini ada for loop-nya di sini. Ini adalah
sumbu yang nanti kita gunakan sebagai sumbu horizontal. Ini adalah jumlah sinyal. C itu adalah, nanti kita lihat. Dan W itu adalah frekuensi. XN itu adalah, XN itu adalah sebuah matriks yang nilainya adalah 1. Ya. Jadi di sini ada for loop. Kita kan pernah itu ya di pemrograman komputer membuat deret Fourier. Itu sama di sini. Cuma sintaksnya yang beda. Nanti kita ubah banyak sinyalnya. Misalnya dari 10 kita dapat sinyal yang seperti ini. Kalau 3 nanti dia beda lagi. Kalau 100 nanti dia beda lagi. Nah, fenomena Gibbs itu adalah ini. Riak ini. Gibbs itu dia ini, fenomena Gibbs. Fenomena Gibbs adalah adanya riak di pojok-pojok sinyal kotak karena deret Fourier itu kan dia adalah sebenarnya kan dia penjumlahan banyak sinyal yang tidak terhingga, tapi kan komputer kita kan tidak bisa menggapai sesuatu yang tidak terhingga. Makanya kita buat dalam jumlah yang terhingga ini, n ini. Karena sebenarnya itu sinyalnya belum, ya bagaimanapun caranya kan kita tidak bisa masukkan nilai tidak terhingga ya. Karena itu muncullah riak tadi, karena iterasinya tidak sesuai. Harusnya tidak terhingga tapi kita malah 100 ini. Harusnya tidak terhingga kita malah 1.000.000. Tuh, udah lama. Ini dia n dari 1 sampai ke n kapital dengan jarak antar data adalah 2. Jadi nanti 1 udah muncul. Ini kan lebih bagus, tapi sebenarnya kalau kita zoom di sini gimana? Kita zoom tetap ada fenomena Gibbs di situ. Ya, intinya seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Oh ya, untuk yang C itu adalah, oh ya seperti ini. Misalnya kita ubah jadi 5. Nanti pusatnya itu di 5. Ini kan 5. Ini jadi 5. Tengahnya ini. Kalau kita ubah jadi 0, tengahnya di 0. Kan 0. Di seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Aman Bapak. Alhamdulillah. Terus selanjutnya adalah FFT. FFT untuk sinyal tunggal. Kalau kita dapat yang seperti ini. Jadi FFT itu adalah sebenarnya DFT. Cuma karena algoritmanya cepat jadi namanya FFT, Fast Fourier Transform. Transformasi Fourier itu sederhananya adalah mengubah domain dari waktu ke frekuensi kompleks. Sebenarnya dia adalah frekuensi kompleks. Jadi bukan sekedar frekuensi, tapi dia mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi kompleks. Ini kan frekuensi yang dipakai itu adalah 5. 5 dari tadi dimasukkan 5. Nanti kalau kita analisis dalam domain frekuensi, itu di 5 itu ada
ada sebuah, ini sebenarnya namanya spektrum, power spectral density. Ya, spektrum intinya lah. Ada sebuah sesuatu yang memuncak di sini. Itu yang diubah-ubah nanti adalah 5. 5-nya. Kalau misalnya 10, nanti akan ada sebuah puncak di 10. Kalau 100, ya nanti ada sesuatu yang tidak bagus. Karena kenapa? Ini kan fs-nya 100. Frekuensi sampling kan minimal adalah 2 kali dari frekuensi gelombang. Jadi ya berarti minimumnya adalah 2 kalinya, yaitu 50. Ya tapi sederhananya begitu. Kalau kita pakai 20 nanti ada 20. Hubungan dengan amplitudo, kalau amplitudonya semakin besar, itu nanti spektrumnya juga semakin besar. Misalnya kalau kita 1, puncaknya 50. Tapi kalau misalnya 10, nanti puncaknya jadi 500. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oh iya, belum itu sih. Masih ada lagi sebenarnya. Bisa teman-teman cek di dokumentasinya. Pertama kita bisa pakai help FFT. Nanti kita akan diberitahu FFT di sini tuh apa, yang dimasukkan apa saja, dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa cari langsung di FFT MATLAB. Tapi dokumentasinya yang MATLAB langsung. Akan ada beberapa sintaks yang bisa digunakan sebenarnya. FFT, S itu adalah sinyal yang mau ditransformasikan. 512 ini adalah banyaknya poin, banyaknya titik dari DFT yang kita mau. Terus ada yang tahu nggak ini kenapa kok ini? W-nya ini. Kira-kira dari mana? Kenapa kok nggak pakai yang misalnya nggak pakai T misalnya? Ada yang tahu? Gimana teman-teman? Ada yang tahu? Lalu Mas Rian? Ya, Mas. Ini kenapa kok pakai ini, Mas? Wah, itu saya belum nyoba sih. Untuk yang lain. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang udah tahu gitu. Gimana teman-teman yang lain? Gimana Mas Gilang udah coba belum? Belum tahu aku. Waduh, kalau Desti? Belum. Riana? Belum. Tapi aku mau nanya, kamu udah selesai belum jelasinnya? Belum. Lanjut. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau kita plot absolut dari plot yang diplot itu adalah magnitudonya, nilai absolut dari S-nya. Itu kita dapat sebuah sebenarnya ada dua puncak. Tapi ini adalah hasil pencerminan. Jadi kita potong setengahnya saja. Potong setengahnya. Makanya waktu di plot ini dia itu dari 1 sampai 256. Indexing atau slicing sih namanya. Slicing kita memotong. Dalam kita memotong isi dari sebuah list itu seperti ini. Dari indeks pertama sampai 256. Indeks di MATLAB itu dia dimulai dari 1. Kalau di Python kan dari 0. Jadi dari indeks 1 sampai 256. W-nya itu adalah dari 0 sampai 255. Karena kenapa?
Karena nanti nilainya kan dimulai dari 0 kalau sumbu X-nya 0 terus bla 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 bla, bukan dimulai dari 1. Beda ya dengan kita mengindeks. Nilai maksimumnya adalah ini. Nilai maksimumnya itu dibuat 1 dari 0 sampai 1. Nilai maksimumnya. Terus kenapa Fs/2? Frekuensi maksimum yang mungkin adalah Fs/2. Kenapa? Karena dalam kita memilih frekuensi sampling, minimal adalah 2 kalinya dari frekuensi sinyal kita. Jadi kemungkinan di sini yang boleh adalah 5. Selebihnya ya berarti kita harus pakai frekuensi sampling yang lain sebenarnya seperti itu. Maka frekuensi yang paling mungkin maksimumnya adalah Fs2 atau setengah dari frekuensi sampling. Jadi seperti itu. Ini itu dibuat dari 0 sampai 1 nilainya. Minimal 0, maksimum 1. Enggak juga sih. 255 dibagi 256 tidak sampai 1. Terus nilai yang mungkin adalah dari 0 sampai setengah dari frekuensi sampling. Jadi seperti itu. Udah, itu aja sih. Terus nanti selanjutnya sama. Prosesnya sama, cuma yang beda adalah sinyalnya itu dia apa. Kalau yang sinyal misalnya sinyal kombinasi 2 itu kan gabungan dari 2 sinyal sinus. Selanjutnya ke bawahnya itu sama. Seperti itu. Udah, itu aja sih sebenarnya. Aku mau tanya Mas, Ya. coba balik lagi ke sinyal tunggal. Aduh, dihapus lagi. Sinyal tunggal. Nih. Ya, coba kamu tolong ramin yang F-nya 30, amplitudonya 1. F-nya 30. Amplitudonya 1. Oke. Nah, itu masih termasuk sinus. Itu yang Sebenarnya apa? masalahnya itu di gini sih. Iya dia sinus, cuma representasinya di sini tuh tidak bagus karena ini kita itu kurang sebentar 30 kurang rapat apanya ya kurang rapat sebentar. Misalnya lah jadi gini. Ya intinya iya itu juga sinyal sinus. Secara matematis iya, cuma karena secara representasi nggak terlalu kelihatan seperti itu. Itu seperti kalau kita bikin plot di Python, membuat plot di Python, cuma jarak antar datanya itu terlalu renggang. Mana ya? Misal T1 sampai dengan jarak 0,4 dari 0,4 sampai 7 misalnya. Terus plot T, sin T. Ini kan agak ada kotak-kotaknya ya. Itu karena pengambilan kita ini ya tidak kurang kecil jarak antar titiknya. Tapi secara matematis kita tahu bahwa itu memang adalah sebuah sinyal sinus. Tuh, semakin kotak-kotak. Tapi dia dan kita tahu bahwa itu adalah sinyal sin. Ya, itu sih. Semoga menjawab. Ada lagi? Mau tanya lagi, Mas. Coba Siapa takut? ke modul 5 yang bagian 1. Yang 4.1 maksudnya. Ini. Iya, coba di running yang L-nya 12, P-nya 12. 12. P-nya 12. 12.
Bisa? Aku mau tanya, yang dimaksud sama mana grafiknya? Nah, sekarang coba tolong jelasin grafiknya. Minta penjelasan seperti apa? Itu L-nya tuh yang mana, P-nya itu yang mana? L-nya yang mana, P-nya yang mana? Iya. Aku juga bingung sih. Hai, Aku cek dulu dengan itu yang lain. Nggak tahu juga sih. Aku lupa. Aku lupa beneran. beneran. Bentar. Sepertinya L-nya itu, tapi tadi 15 ya? Ini loh, kan Iya. kalau kita ubah misalnya L-nya 20, kan kita dapat panjang gelombangnya ini kan 20. Terus P-nya pulsanya kan 5, 1 2 3 4 5. Kalau 30 ininya 30, ininya 5. Tapi waktu 12 tadi itu ya 15 ya. Ya kan? Ini maksudnya. Iya. Sebentar. Tapi sepertinya itu deh ada ketentuannya nggak sih? Itunya nilainya berapa? Ketentuannya cuma L lebih dari sama dengan 10, P kurang dari sama dengan kurang dari L. Kenapa apa ya? Terus jadi kamu di pembahasannya bahas apa yang 12 sama 12? Kan Ibu juga nyuruh 12 sama 12. Aku nggak bahas itu sih. Maksudnya tidak bahas secara khusus. Kenapa jadi 30 semua? 30. Tidak aku bahas sih. Itu. Lupa bahas sebenarnya. Sudah. Mungkin itu bisa jadi PR buat kamu. Ntar kalau udah tahu jawabannya kasih tahu ya. Oh ya, satu lagi. Yang kamu bilang kalau misalkan stem T-nya itu ngikut stem, kenapa nggak bisa jalan? Yang mana? Yang semalam itu kan stemnya itu T-nya disuruh dihapus tuh. Kenapa? Karena itunya beda. Apa? Ukurannya Apa beda. Nah, tapi aku nggak tahu ukurannya kenapa beda. Tapi dia beda. Coba 20 sama 10. Tapi tetap pakai stemnya. Oke, sebentar. Ya, kemarin memang itu sudah pernah aku coba sebenarnya. Nah, itu jalan kan? Iya. Nah, makanya itu aku tanya, itu kenapa yang lain enggak? Kenapa harus dihapus T-nya? Yang nggak jalan kemarin berapa? Semuanya 12,5, 15,5. Pokoknya selain yang itu coba. 12 kok ya kemarin ya. Aduh lupa deh sama Mbak Putri aku ngerjainnya. Ada Mbak Putri enggak? Enggak ada deh.
Duh, sebentar. Tapi ini bisa. Tadi gimana ya yang 12 sebelum aku menambahkan ini? Ya, sudah lupa. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Itu sih kemarin T-nya aku hilangkan. Saya hilangkan karena ya tidak jalan. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi Mas. Modul 6 4.5 yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Audio. Oke. Nah, itu tuh yang digantinya kan yang 4.000-nya itu tuh apa sih namanya? Itu indeks. Jadi kalau di Python kan misalnya di Python ini di Pythonnya Y sama dengan 1, 2, 3, 4. Nggak usah di Python sih, di sini juga bisa. Kalau kita slicing, misalnya dari indeks pertama sampai indeks kedua, nanti kita dapat 1, 2. Nanti kalau indeks ke 3 sampai 4 kita dapat 3, 4. Jadi slicing. Jadi ini dari indeks 1 sampai indeks ke 3400. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Mau dengar atau enggak? Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja. Nah, itu suaranya. Oke, terima kasih Mas Rio. Sama-sama. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Kerja. Tadi Riana sempat tanya kenapa yang 12 sama 12 gak jalan ya? Kerja. Mau, Mas. Pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja. Jawaban dari Mas Rio. Gimana, Mas? Kerja. Ya, di kelompokku juga kemarin yang jadi udah program sesuai sama yang di modul. Untuk 20 sama 10 itu aman-aman aja. Terus setelah saya variasikan ke 12, 15, 5, itu nggak mau. Nah, kebetulan waktu itu udah capek kan, saya tutup laptop, terus saya buka lagi. Itu masih di variasi 12 sama 12 atau 15 sama 5 gitu. Nah, saya buka MATLAB lagi, saya run itu bisa jalan. Jadi, nggak tahu kenapa, jadi kalau misal mau variasikan itu harus keluar MATLAB dulu. Sebelum keluar itu di save dulu. Kalau error itu ya, di save dulu. Terus nanti keluar MATLAB, masuk di run itu bisa jalan. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Iya, kalau punya aku juga gitu. Itu tuh jalan, tapi waktu dicoba lagi tuh nggak jalan lagi. Masa MATLAB-nya yang itu ngadi-ngadi. Gini sih, jadi kalau kita sedang membuka MATLAB, di sebelah kanan kita ini, kan ada workspace. Itu dari, pokoknya selagi ini ada banyak, itu dia saling terkait. Jadi misalnya di sini kan ada, di kode yang ini tidak ada nilai Y. Tapi di sebelah kanan ini ada nilai Y. Kalau saya panggil, itu tetap muncul. Karena dia, waduh, malah MATLAB-nya berhenti. Sepertinya nggak kuat. Itu kodenya terhubung. Tadi kan error juga sebelum saya tambahkan yang di atasnya itu ada CLC, close all, dan juga ada satu lagi. Ada clear all. Itu dia untuk menghapus semua variabel, menutup. Nah, ini kan kalau kita mulai dari awal kan workspace kita kan kosong. Kalau sekali kita kan, apa ini? Benar. Di folder 5. Kalau kita kan, maka akan ada muncul nilai-nilai di workspace kita ini. Itu saling terkait.
saling terkait. Jadi kalau kita menambahkan ini, bisa jadi itu bisa menghilangkan error. Jadi kita nggak perlu buka tutup MATLAB, tambahkan ini aja. CLC, clear all, close all. Tapi sebenarnya itu jadinya kalau di MATLAB-nya katanya, bukan katanya sih ada tulisannya. Kalau kita pakai clear all itu nanti jadi lebih lambat. Kalau kita tidak menghapus variabel kita, kan variabel yang sudah ada langsung digunakan dengan MATLAB, langsung digunakan. Jadi kan yang lebih cepat. Kalau kita variabel yang sudah dibuat dihapus lagi, dihapus lagi, itu kan lebih lama. Taunya dari mana? Dari ini. Clear all ini kan ada garis merahnya. Kalau kita dekatkan situ, using clear all usually decrease code performance and it's often unnecessary. Gitu. Jadi bisa saja salah satu dari kode kita ini itu terhubung dengan ya nggak tahu variabel yang ada di workspace kita. Ya masuk akal Mas. Terima kasih. Mas Rian mungkin tahu tadi maksud yang lebar sama panjang. Maksud Yang apa? L sama P itu ya. Ya, Sepertinya ini Kalau- karena itu ya. Karena sudah bukan tidak error lagi. Oh iya silakan Mas, silakan. Halo Mas Rian. Oh ya itu L itu kan apa namanya? Ada banyak sampel yang diambil gitu. L-nya itu, enggak, P-nya itu sampel yang memiliki nilai 1. Kalau menurut saya itu. Setuju. gimana Mas? Gimana Mas? Jadi misal L-nya itu kita ambil 12 ya. L-nya kita ambil 12. Ya misal tuh P-nya 5. Nah, jadi kita nanti hasil runningnya itu ada 12 digit sinyal yang diambil di sampling. Itu ada 12 digit. Nah, yang punya nilai 1 itu ada 5 digit. Ada dari 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, seperti itu. Untuk panjang gelombangnya itu kan berarti kan banyak sampel yang diambil. Lebar pulsanya itu harus lebih kecil dari L, itu berarti kan ya kurang paham sih itu kalau misal harus lebih kecil dari L gimana. Aku Nah, masih pokoknya bingung. kalau P-nya itu ya itu yang nilainya 1. Seperti itu. Nah, aku masih bingung. Coba tolong jelasin grafiknya. Bingungnya gimana? Tadi masih bingung apa tadi? Kan sampelnya kalau misalkan 12,5 tuh sampelnya tuh 12. Tapi yang bernilai 1 itu berarti cuma ada 5 kan? 1, Nah, mana? 2, Tolong dilihat 5 tuh yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Terus bayang bawahnya itu apa? Bawah yang mana? Bawahnya itu yang paling bawahi sendiri itu hasil konvolusi. Jadi seperti itu. Ini. Iya. Iya. Iya hasil konvolusinya. Betul Mas Rian. Terus penjelasan hasil konvolusinya gimana? Ya, Rahasia. ya memang konvolusi seperti ini gitu. Ya betul, Memang itu iya. bisa seperti itu karena dari materi sudah jelaskan kalau misal dari teman-teman substitusi langsung ke rumus atau dikalikan secara matriks itu akan dapat hasil dari 0, 1, 2, 3 sampai puncaknya 5, terus turun lagi 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, itu tuh kan di sini misalkan puncaknya 5, di yang lain tuh puncaknya 12, itu ngaruh nggak itu tuh berhubungan nggak sama L sampai-nya? Karena aku pikir tuh tadi di awal itu kayak misalkan L-nya 12 berarti nanti puncaknya di 12, terus panjangnya 5 berarti nanti sinyalnya sampai 5 aja. Nggak sih maksudku? Ya Silakan, Mas. dicoba sendiri, divariasikan seperti itu. Coba mungkin bisa divariasi ke berapa itu Mas? Nah, masalahnya tadi sudah aku coba. Itu ternyata tuh ada beberapa sinyal yang itu tuh sama kayak asumsiku. Tapi ada sinyal juga yang itu melenceng dari asumsiku. Nah, jadi ini konvolusi itu seperti ini. Kalau secara tinjauan secara grafik.
ini adalah, jadi ada sinyal yang diam, ada sinyal yang dijalankan. Kalau kita dikonvolusi, pertama kan ini sinyal yang dijalankan itu yang ini, yang X1T. Kelihatan kan ya? Terlihat. Ini X1T. Pertama, dia dicerminkan terhadap X sama dengan 0. Dia dicerminkan. Kan negatif lambda. Biasanya kita apa? Negatif K kalau nggak salah. Setelah itu, dia di time shifting. Time shifting itu dia dijalankan. Jadi secara harfiah dia dijalankan. Sinyal yang ini, X2, dia itu diam. Yang X1, dia ya secara harfiah dijalankan. Ketika dia satu langkah, itu hasil ini, perkalian ini, itu dia nilainya berapa? Dijalankan lagi selangkah, hasil perkaliannya berapa? Itu dia dijalankan, dihitung. Terus ini hasilnya itu dia berapa? Dia dihitung. Kalau kita lihat yang sinyal kita itu dia juga sebenarnya seperti itu. Misalnya ini nanti dia, gimana ya gambarnya? Dia dibalik, terus di waktu pertama ya. Waktu pertama kan nanti dia ketemu, misalnya ya, gimana ya, di jalan. Waktu dia ketemu, ini misalnya, satu dikali satu kan 1, dapat 1. Nanti yang waktu kita jalankan lagi kan nanti dia papasan dengan dua sinyal. Ini himpitan dengan ini. Nanti dapat 2, 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 kan dapat 2. Terus nanti dia himpitan lagi. Ini 3 sinyal dengan 3 titik ini. 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1. Jadi 3. Kan nanti dia dapat 3. Nanti himpitan lagi ada 4 titik. 4 titik. Jadi dia ya dijalankan itu. Dijalankan. Nanti dia himpitan di mana, hasil perkaliannya itu adalah nilai konvolusinya di situ. Misalnya, ini kan misalnya 1 ya. Ini kan titik 1. 1 dikali 2. Nanti hasil konvolusi di saat itu, di waktu ke itu adalah 2. Di sini ada 1 kali 2 juga. Nanti di hasil waktu saat itu adalah 2. Itu gitu. Makanya dia bukan puncaknya misalnya 12 jadi 12. Ya, operasi konvolusi memang seperti itu. Itu sih. Gimana Mas Rian? Ya, tidak ada pertanyaan. Halo? Aman? Udah Mas Rio, ditutup aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya,